Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi sebelum mulai kita buka dengan berdoa menurutkan masing-masing. Berdoa. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masih materi tentang turunan ya, turunan fungsi. Untuk lanjutannya, oke, materi yang pertama adalah turunan fungsi untuk U plus minus V. Jadi untuk menentukan Y aksen ya, atau turunan U plus minus V, sini Y sama dengan U plus minus V, maka turunannya adalah Y aksen ya. Y aksen, U aksen plus minus V aksen. Ini hal yang terpenting, bahwa Y sama dengan U plus minus V, maka Y aksennya adalah U aksen plus minus V aksen. Sebagai contoh, soal yang pertama, ya, jadi fx sama dengan 3x kuadrat plus 7x. Kita lihat di situ, U-nya adalah 3x kuadrat plus 7x gitu ya. U-nya adalah 3x kuadrat. Berarti di sini U aksennya biasa kita turunkan 2 kali 3 gitu ya. X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 6 X pangkat 2. Kemudian V-nya ya, itu adalah 7X. Maka V aksennya adalah 7 ya. Karena 7X pangkat 1 dikurangi 1, 0. Jadi ini ya. Maka untuk penyelesaian fx 3x kuadrat plus 7 ya. Di sini maka f aksennya sama dengan U aksen plus V aksen sama dengan 6x kuadrat plus 7. Oke. Kemudian contoh yang kedua untuk fx sama dengan min x pangkat 3 min 8x kuadrat. Bisa juga kalian menggunakan cara langsung, berarti f aksen x ya, jangan lupa tuliskan f aksen x nya karena dia menentukan turunan. Berarti 3 min 3 kali x pangkat 3 dikurangi 1 gitu ya. Kemudian min 2 nya turun, 2 kali 8 X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah min 3 X pangkat 2 min 16 X gitu ya. Nah ini contohnya ya. Untuk turunan U plus minus V ya. Jadi kalau negatif ya tetap negatif, kalau positif tetap positif gitu. Nah, contoh lain ya, ini saya berikan beberapa contoh. Misalnya
6x min 3 akar x kuadrat ya, plus 3. Di sini berarti f aksennya x-nya sama dengan 6 ya, karena pangkat 1 dikali 1, atau boleh kalian tuliskan 6 1 dikali 1 ya, sama aja 6 nanti min. Nah ini kalian boleh jadikan apa namanya, tidak dalam bentuk akar ya, jadi diubah dulu ya. Berarti kalau diubah menjadi x pangkat 2/3 gitu ya, jadi x pangkat 2/3. Setelah itu baru kalian turunkan. Berarti kalau diturunkan menjadi 2/3 gitu ya, x pangkat 2/3 dikurangi 1 gitu ya, kemudian ditambah ini adalah sebuah konstanta, itu tidak ada turunannya atau nilainya 0 gitu ya, plus 0. Nah, berarti sama dengan 6 gitu ya, 1 dikurangi 1 0 min 2/3 x pangkat 2/3 dikurangi 1, berarti kan 1 di sini adalah 3/3 ya. 2 dikurangi 3 itu 1 ya, min 1 gitu ya. Jadi jadinya min 1/3 gitu ya. Atau kalian bisa tuliskan menjadi, kalau pengen dalam bentuk akar ya, 6 min 2. Nah ini karena negatif pindah ke bawah, per boleh 3 gitu ya, akar x pangkat, nah di sini 1, di sini 3 ini ya jadinya. Jadi 6 min 2/3 kali akar pangkat 3 ya, x 1/3 gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya yang seperti ini. Nah, yang seperti ini fx ya, fx x sama dengan 4x pangkat 3 min 5x plus 3 per x kuadrat. Berarti kita cari f aksennya, aksen x, jangan lupa ada aksennya. Nah, 3 gitu ya, 3 kali 4 x pangkat 3 dikurangi 1 min 5 ya, 5 x pangkat 1 dikurangi 1 ditambah. Nah kalau ini modelnya seperti ini upah V. Nah, bisa kita ubah saja ya, ini menjadi 3x pangkat min 2, sehingga bisa diturunkan dengan n min 1 gitu ya. Nah gini ya, min 2. Saya pindahkan habis 2 di sini. Nah ini min 2 ya, berarti menjadi di sini saya kurung karena negatif ya, min 2 x pangkat x, ada 3 di situ ya, jadi min 2 kali 3, min 2 kali 3 x pangkat min 2 min 1 yang tutup gitu ya. Jadi sama dengan 12 x pangkat 2 gitu ya, dikurangi 5 min ya, karena plus ini min berarti min 6 x pangkat min 3. Nah, atau
bisa dituliskan 12x kuadrat min 5 min 6 per x pangkat 3. Nah, gini penyelesaiannya ya. Jadi cara penggunanya untuk model seperti ini ya, kalau model upper V ya, atas bawah, maka diubah dulu menjadi pangkatnya diubah ke atas, jadi 3x pangkat min 2 ya. Jadi pangkat itu kalau naik jadi negatif ya, karena dia positif, jadi berubah tanda caranya ya, untuk mencari penurunan dari U plus minus V. Oke, selanjutnya model untuk turunan U dot V ya, atau U kali V. Maka Y-nya, untuk Y-nya ya, Y aksennya ya, Y U kali V itu, Y aksen adalah U aksen kali V plus, ya ini positif, U kali V aksen, atau dibalik juga boleh, misalnya U aksen kali V plus V aksen kali U, sama aja ya. Nah, kemudian contohnya, nah di sini ada U kali V, nah ini anggap aja yang ini, ini U, nah yang ini V, di U-nya ya, 3 2x plus 1. Nah, kalau kita inginkan jadi kalikan saja ya. Nah, x plus 3. Nah, maka turunannya U aksen sama dengan 6 ya. Nah, kemudian yang kedua, V adalah x kuadrat, maka V aksen 2x pangkat 2 dengan 1, berarti 2x. Nah, kemudian Y-nya yaitu sama dengan U aksen kali V plus V aksen kali U. Nah, Y berarti Y aksen sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Berarti sama dengan U-nya adalah 6 kalikan V, V-nya adalah X kuadrat, nah, ditambah U-nya adalah langsung yang 6x ya, 6x plus 3, genap saya kurung, kali V-nya, V aksennya adalah 2x. Oke, berarti sama dengan saya kalikan x kuadrat ditambah, ini 2x dikalikan ke depan ya, ini kita kali ini, berarti 6 kali 2 12 x kuadrat plus 6x. Berarti hasil akhirnya ini bisa dijumlahkan adalah 18 x kuadrat plus 6x. Nah, ini ya untuk penyelesaiannya. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh yang pertama. Contoh kedua, ya sama dengan 2x plus 1 dikalikan dengan x min 5 ya, sama caranya seperti yang pertama tadi. Jadi U-nya adalah 2x plus 1 gitu ya. Berarti aksennya saya kesamping saja.
Saya ke samping saja ya. Boleh ke samping, boleh ke bawah. Jadi aksennya 2 gitu ya. Dan V-nya X min 5, maka V aksen adalah 1 ya, karena ini X1, ini 2. Kemudian mencarinya Y aksen sama dengan O aksen kali V plus V aksen kali U, atau boleh sebaliknya ya, jadi bebas. Yang penting diturunin satu-satu ya. Kalau di sini U aksen berarti di sini V aksen ya. Ini V aksen kali U. Kita lihat U aksennya, ini huruf U ya. Sama ya, 3. Jadi U aksennya itu 2 kalikan V, V-nya saya kurung X min 5 ditambah V aksennya adalah 1 kali U 2X plus 1 gitu ya. Kemudian saya kalikan ke dalam, menjadi 2X min 10 ditambah dengan 2X plus 1. Berarti sama dengan 2,24 ya. Itu 4X min 10 plus 1 berarti min 9. Nah, ini jawaban hasilnya. Jadi jumlahnya adalah 4X min 9. Ini untuk turunan U dot V ya. Jadi hasilnya adalah 4X min 9. Nah, kemudian selanjutnya adalah turunan model U per V. Tadi U kali V, nah sekarang U per V. Bagaimana untuk U per V modelnya? Di Y sama dengan U per V, maka Y aksen itu sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per ada di sini adalah V kuadrat. Maka sebagai contoh, misalnya di sini Y sama dengan 3X min 2 per 5X plus 6. Berarti dari sini kita bisa tuliskan U-nya adalah 3X min 2. Maka U aksennya adalah 3. Gitu ya. Kemudian nih V-nya yang bawah. Yang bawah ini V ya. V-nya adalah 5X plus 6. Maka V aksennya adalah 5. Kemudian penyelesaiannya Y aksen ya, ditanda persamaan. Y aksen itu adalah U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Berarti sama dengan U aksen di sini adalah 3. Dikalikan V-nya adalah 5X plus 6 dikurang gitu ya, jangan lupa negatif. U-nya adalah 3X min 2 dikalikan V aksennya adalah 5.
Jadi V kuadrat X plus 6 kuadratkan. Oke, selanjutnya dikalikan ya ke dalam. Jadi 3 kali 5, 15 X gitu ya. Kemudian 3 kali 6 plus 18. Kemudian dikurangi 3X kali 5, 15X. Min kali min plus ya. Plus 10. Nah, ternyata ini habis. Berarti ini per 5X plus 6 kuadrat. Nanti sama dengan 18 tambah 10. 28. Oke. Ini cara penyelesaian bentuk turunan U per V ya. Khusus untuk U per V. Oke, selanjutnya adalah saya lanjutkan ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di WhatsApp ya, di grupnya bagian yang mana gitu ya. Bagian U plus V, plus minus V, U kali V atau U per V. Oke, selanjutnya adalah aturan rantai. Ini yang harus diperhatikan untuk aturan rantai. Jadi kalau di sini misalnya pangkatnya besar ya, contoh aturan rantai. Karena kalau dikalikan manual ya itu tidak mungkin ya, karena pangkatnya begitu besar. Nah, untuk aturan V, Y aksennya turunannya itu adalah F aksen GX ya kali G aksen X. Jadi turunan di sini ya, turunan yang berpangkat, kemudian turunan yang ada di dalam pangkat gitu ya. Atau bisa di sini dy per dx ya, turunan dy per dx itu sama aja dengan dy per dz dikalikan dz per dx. Jadi turunan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh di sini y sama dengan 2 kumbuka 2x kuadrat plus 4x min 3 pangkat 10. Nah, ini kan kalau kita selesaikan tidak mungkin ya dipangkatin sampai 10 kali gitu ya. Jadi 2x kuadrat plus 3x min 3 gitu ya, dikalikan 2x kuadrat plus 4x min 3 gitu ya, sampai 10 kali tidak mungkin. Atau terlalu panjang dan rumit ya. Sehingga kita bisa menurunkan persamaan ini dengan aturan rantai. Bagaimana dengan aturan rantai? Yang pertama adalah mencari F aksen GX-nya. Jadi misalnya, sini saya anggap ini itu sebagai U ya. Jadi saya bukan U. U-nya itu yang ada di dalam kurung ya. 2x kuadrat plus 4x min 3. Nah, kalau kita turunkan U aksennya ya, kita turunkan langsung. Aksennya adalah kita turunkan berarti 2 kali 2 4x gitu ya. 4x turunkan 4. Ya. Nah, berarti y-nya atau y aksennya oke, bukan y aksen, y-nya ya, saya tuliskan y-nya dulu. Karena bingung, berarti y-nya menjadi
Yang U berarti U pangkat 10 ya. Nah, kalau kita turunkan U pangkat 10 menggunakan persamaan ini, bahwa Y aksen itu sama dengan F aksen GX dikalikan G aksen X. Jadi turunan dari ini kemudian diturunkan lagi yang ada di dalamnya. Jadi aksennya itu adalah 10 gitu ya, pangkat 10 dikurangi 1 dikali U aksen. Nah ini penurunannya ya. Jadi aksen itu sama dengan 10 U pangkat 10 dengan 1 dikalikan U aksen. Atau bisa dituliskan 10 dikali U-nya adalah 2X kuadrat plus 4X min 3 dipangkatkan 9 ya. Dikalikan dengan aksen-aksennya mana ini ya. 4X plus 4. Nah, gitu ya. Atau bisa juga kalian tuliskan, disederhanakan, yang ini dikalikan yang 10 ya. Jadi Y aksen menjadi, aku buka 2X kuadrat ditambah 4X min 3 plus 9. Nah, dikalikan. Nah, yang ini dikali 10 kali 4 berarti 40X plus 40. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan turunan menggunakan aturan rantai. Ya. Jadi kalau pangkat besar, jadi turunan yang di dalamnya juga diturunkan ya. Itu saya berikan contoh lain ya. Jadi misalnya contoh lain dia sama dengan contoh lain ya. 2X 3 gitu ya. Min X. Nah, misalnya pangkat 12 gitu. Jadi kalian bisa misalkan U gitu ya. Gitu ya. 2X sama 3X. U aksen gitu ya. Berarti 2 kali 3 6. Min 1 gitu ya. U aksennya. Maka kita bisa mencari nilai Y aksennya. Y aksen. Y-nya dulu ya. Y-nya diubah menjadi U, yaitu jadi U pangkat 12 gitu ya. Nah, kemudian maka Y aksennya adalah 12 U pangkat 12 dikurangi 1 gitu ya. Nah, dikalikan dengan U aksen. Jadi kalau nilai U-nya dimasukkan ya 12 kali dalam kurung 2X pangkat 3 min X pangkat 11 ya, kalikan dengan X min 1 ini ya.
atau bisa dituliskan 2x tambah 3 min x pangkat 11 gitu ya. Ini dikalikan ke dalam 12 kali 6 72 gitu ya, x min 12. Nah, ini ya caranya. Oke. Nah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan di grupnya. Baik, jika ada pertanyaan nanti di grup WA ya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya adalah latihan ya. Latihan silakan diselesaikan persoalan ini. Ini adalah model yang tadi. Yang pertamanya adalah model U plus minus V. Yang kedua itu adalah model U kali V. Kemudian yang ketiga U per V, dan yang terakhir adalah aturan ya, rantai ya, jadi menggunakan aturan rantai. Ya demikian untuk materi hari ini, jadi hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian paham ya, saya berikan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mudah dimengerti ya. Baik, silakan nanti dicoba latihannya dan bisa dikumpulkan atau di-share ya, nanti saya kan di-share dulu. Misalnya di-share di grup ya. Share di grup ya. Atau bisa kalau misalnya di grup ya tidak selesai ya, bisa di Google Classroom ya, jadi dikumpulkan sebagai latihan ya. Nanti saya berikan tempatnya untuk pengumpulan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.